saya khotbah dengan judul yang sama. Dan judul yang sama saya berikan part 2. Karena yang lalu itu adalah part 1. Dan untuk bisa memahami yang bagian kedua ini, saudara harus mengikuti yang bagian pertama. Saya akan langsung kepada part yang kedua ini untuk membuat kita mengerti bahwa intim sama Tuhan. Berarti dekat dengan Tuhan. Itu merupakan hal yang kita harus mengerti, inisiatif itu harus dari kita. Inisiatif berarti kita proaktif. Kita melakukan sesuatu yang menggambarkan bahwa kita mau mendekat kepada Tuhan. Dan dari ayat ini kita tahu. Yeremia 29 ayat 12 katakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dari ayat ini, kalau saudara berdoa, itu pasti didengar Tuhan. Gak mungkin enggak, ya. Tetapi di bagian yang kedua, kalau kamu mencari aku, berarti kepingin bertemu saudara. Maka katakan kamu harus mencarinya dengan segenap hati. Ini hal yang kita cernak sejenak untuk memahami. Kalau kerindu ketemu sama Tuhan, itu enggak bisa asal-asalan. Itu harus dengan segenap hati kita ini mencari akan Tuhan. Nah, dengan demikian bagian kita adalah kita mencari dengan segenap hati kita. Caranya gimana? Saudara, kita sudah belajar banyak di gereja ini. Saya cuma mau memberikan satu kisi-kisi, bagian-bagian yang pendek-pendek, yang saya percaya bahwa kita semua mengerti. Untuk bisa kita melangkah dan mendekat kepada Tuhan, kita harus nyanyikan cinta. Enggak ada cinta, enggak mau mendekat. Ya rasa cinta kita, kerinduan kita kepada Tuhan, itulah praise and worship. Di mana kita menghampiri Tuhan dengan senada dengan apa yang kita perkatakan, yang kita pujikan buat Tuhan. Bukan cuma nyanyi, tapi memuji Tuhan. Ungkapan cinta ini akan membuat Allah berkenan untuk bersemayam di atas pujian daripada umatnya. Atau kalau saking nggak bisa dikendalikan lagi, ada yang modelnya pakai teriak. Ya, kalau di Alkitab orang buta yang di Yeriko itu sampai berteriak, Yesus, anak Daud, gitu kan? Dan itu ditiru. Siapa yang niru? Orang Indonesia. Waktu Pak Jokowi hadir, ada yang berteriak kan? Nah, ini menggambarkan segenap hati. Ternyata dengan cara berteriak, ya, orang buta dari Yeriko ini bisa ketemu dengan Tuhan. Dan waktu ketemu itulah kita lihat, ya, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, berkat yang daripada Allah sendiri. Dan yang berikutnya adalah bahasa roh. Saya tahu enggak semua bisa berbahasa roh. Tapi bahasa roh yang dimaksud di sini adalah 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Yang ikut pasti ngerti. Maksudnya apa? Itu adalah tanda yang diberikan pada waktu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, dan itu bahasa yang dipakai untuk berbicara secara rahasia dengan Bapa di surga. Jadi kalau secara rahasia nggak ada yang tahu, maka kita bisa berkata, ini yang ngomong ini pakai bahasa yang nggak aku ngerti, betapa dekatnya. Betapa dekatnya. Coba saudara kalau ketemu dengan teman sekampung, waduh saya pun kalau mendekat, orang NTT sama NTT ngomong, orang dari Minahasa sama Minahasa ketemu, ini kan orang Bandung sama orang Bandung. Saya nggak ngerti
Ya. Tapi pada waktu mereka berbicara, saya ngerti mereka di dalam keakraban, kedekatan. Begitu juga kalau kita berbahasa roh. Nah, hal ini yang kita semua harus sepakat dan memang itulah adanya. Jika Allah berkenan hadir, itu anugerah. Saya akan mengulangi terus pernyataan. Kalau Tuhan berkenan hadir, itu anugerah. Coba Natal nanti kita ngundang gubernur Hongkong. Belum tentu lo mau hadir. Ya, tapi kalau kita mengundang Allah untuk hadir dan dia berkenan, itu anugerah. Yang setuju katakan sebelahmu. Anugerah ya Mbak ya. Luar biasa. Ya. Karena kedaulatan ada di tangannya. Gak usah jauh-jauh lah. Natal kali ini kami mau bikin undangan khusus untuk majikan saudara. Bayangin, kalau majikan diundang, tentunya undangan gak berlaku untuk satu orang kan. Seisi rumah kan. Kalau seisi rumah ada 3, jemaat kita 500 kali 3, 1.500. 2.000, tempatnya ada loh, tenang aja. Nah, mungkin saudara berpikir, wah majikanku gak bisa bahasa Indonesia. Gak apa-apa, daftar, nanti kita carikan itu alat. Akan kita siapkan penterjemah. Kalau mereka berkenan hadir, itu juga anugerah buat kita. Karena, loh, kok mau hadir? Enggak. Saya percaya pada nanti mereka hadir dan Tuhan juga berkenan untuk menjamah mereka. Mujizat terjadi. Majikan yang istimewa akan dibikin lebih istimewa lagi. Lembut, penuh kasih sayang. Yang sudah beribut mau berantem mau pisah, nanti jadi rukun balik lagi. Anaknya yang nakal pasti akan berubah lagi menjadi baik. Aminnya kayak setengah matang. Nah, karena itu kedaulatan daripada Allah sendiri. Tuhan berkenan untuk hadir. Ya, saya minggu-minggu yang lalu menggunakan istilah pasang wifi. Maksudnya apa sebetulnya? Kita ini bisa connect gitu sama Tuhan. Oleh karena itu minta mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang peka. Untuk apa? Senantiasa itu connect sama Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita rasakan itu selalu kita menyambungkannya itu dengan Tuhan. Dan ini gambaran orang yang hidupnya memang melekat kepada Tuhan. Hanya orang seperti inilah yang akan bisa menangkap kehadiran Allah lebih cepat daripada yang lain. Nah, pertemuan dengan Tuhan. Di dalam hal ini orang yang menghadiri ya acara yang diadakan di mana Pak Jokowi itu hadir, belum tentu loh ketemu sama Pak Jokowi sendiri. Siapa yang ketemu dengan Pak Jokowi sendiri? Orang yang dapat sepeda. Nah, ambil tuh sepedanya. Kok bisa? Karena pada waktu ketemu itu ditanya sama Pak Jokowi kan. Ada komunikasi kan. Dari komunikasi itu walaupun salah-salah diampuni kan. Bahkan Pak Jokowinya lupa yang ditanya juga tanya, lah sepedanya mana? Pernah dengar begitu? Waktu menuntut haknya dikasih tuh. Presiden kita aja bisa begitu, masa Tuhan kita enggak lebih dari itu? Jadi kalau pertemuan dengan Tuhan tuh, yang saya maksud di sini adalah untuk pribadi kita. Pasti ada ceritanya, walaupun ceritanya bukan pulang bawa sepeda kan. Pertemuan pribadi. Saya enggak berbicara tentang pertemuan dengan Tuhan yang nanti dipakai sebagai nabi, enggak. Ini pribadi. Untuk kita sendiri. Ya. Di mana Tuhan itu merindukan untuk membangun karakter kita. Karakter kita yang enggak selaras dengan Tuhan.
Ya, Tuhan itu pasti risih. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah itu paling enggak hati nurani kita sudah bergejolak kan. Salah kamu tuh, ayo tadi pagi bohong itu kan. Sepanjang hari kan rasanya enggak damai kan. Itu tandanya bahwa Tuhan itu mulai mengusik kita melalui rohnya. Dengan membangkitkan hati nurani supaya kita ini menyadari ada sesuatu yang perlu untuk dirubah. Nah, maka terjadilah perubahan hidup. Hanya orang yang ketemu Tuhan pribadi akan mengalami perubahan hidupnya. Kalau yang enggak, dia boleh hebat main musik. Wih, luar biasa permainannya, merem. WL pakai cingkrak-cingkrak. Bisa loh tanpa ketemu Tuhan pribadi. Karena itu cuma skill yang bisa dipelajari. Tetapi apakah itu berkenan enggak di hadapan Tuhan? Ya. Dari situ kita perlu untuk merenungkan hidup kita. Bahwa sesungguhnya pertemuan pribadi dengan Tuhan itu untuk merubah hidup kita. Sampai kita menjadi serupa dengan Yesus. Jadi ini menjadi goal. Jangan sampai jadi orang Kristen cuma hanya bisa berdoa dan didengar. Kadang-kadang nggak dijawab juga lupa kan. Saking banyak yang diminta. Jadi ada yang nggak dijawab ya lupa kan. Ya. Nah, dari keadaan seperti ini, kalau cuma seperti itu, sayang saja. Ada step berikutnya. Enggak cuma Allah itu berkenan hadir. Kita bersama-sama di ibadah, kita bisa nikmati Allah bersemayam di atas pujian umatnya dan kita bersama di sini menikmatinya. Tapi kalau bertemu pribadi, itu pasti ada cerita. Ya, kenapa? 1 Yohanes 2:27. Ayat ini buat saya memang mengandung arti yang lebih banyak. Menjadi rema buat saya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Besar. Di dalam diri kamu. Berarti pada diri manusia ada pengurapan. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Ya. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Pengertiannya di sini adalah Roh Allah. Roh Allah yang ditaruh di dalam diri setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Roh Allah itu mengurapi, ya, yang mengurapi dengan pengurapan yang mengajar segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, enggak dusta. Ini merupakan kebenaran, itu firman Allah. Dan Dia menghendaki kita tetap tinggal di dalam Dia. Saya teruskan. Kalau dengan demikian, pengurapannya mengajar, berarti ada interaksi, ada komunikasi. Mengajar. Dan pada waktu sesuatu itu diajarkan, ya kita bisa menangkap, kita bisa mengerti, dan kita bisa memahami. Pada waktu Roh Kudus mulai mengajar kita, suaranya itu bisa melalui firman Tuhan. Contohnya tadi 1 Yohanes 2:14, ya, 17 tadi, di mana saya dibuat menangkap lebih banyak daripada yang lain. Oleh karena saya merenungkan itu sebagai rema. Firman yang orang lain baca yang lewat begitu aja. Buat saya enggak. Itu memiliki nilai yang lebih penting. Yang perlu saya pelajari dan saya harus bagikan kepada setiap anggota jemaat di sini. Firman itu bisa menjadi istimewa dari logos. Itu menjadi rema. Dan itu mengubah pikiran saya.
Dan itu membuat saya bisa berkhotbah pada hari ini. Berikutnya, juga berupa perkataan orang-orang yang di sekitar kita. Memang enggak semua ya, kalau orang-orang di sekitar kita dengerin dan kita anggap itu suara pengajaran Roh Kudus, mabuk saudara. Ya. Tetapi ada kata-kata yang kadang-kadang bisa Tuhan pakai untuk berbicara. Ya. Ini contoh sederhana. Ya. Di mana pada waktu dulu saya sebelum ke Hong Kong, kita ada pertemuan, saya gembala di satu cabang di Jakarta dan bertemu di Sentul. Waktu ketemu dengan seorang hamba Tuhan, biasanya kalau kita pertemuan di MDPJ gitu ya, SICC, kalau jabatan tangan kan biasanya shalom kan? Shalom, shalom, apa kabar? Dia enggak ngomong shalom. Pada sebulan sekali ketemu, jabatan tangan dia berkata, Hong Kong. Loh betul. Beliau sudah almarhum sekarang. Waktu pertama kali dia berkata Hong Kong, ya saya masih orang Jakarta bilang belum ngeh gitu. Tahu? Enggak, belum ngeh. Tapi kata Hong Kong tuh aneh buat saya. Saya pulang ngomong-ngomong sama Mami kan. Share dengan dia dan kemudian kita mulai bawa dalam doa. Kita tahu kredibilitas daripada hambanya ini. Kalau dia dipakai Tuhan ngomong yang lain, kita mulai renungkan. Bulan depan ketemu lagi, ngomong lagi, Hong Kong. Saya bilang, weh, ngomongnya kok Hong Kong terus shalom gitu. Enggak, Hong Kong. Saya bilang, kok bisa gitu ya? Kami ini doa. Waktu kami doa dengan tim doa, sedang doakan Hong Kong yang kelihatan cuma wajahmu sama Nelly. Coba. Itu terjadi loh, itu benar. Tuh. Saya coba ngomong lagi sama Mami kan. Apa dia ngerti ya? Saya berkata demikian karena kami sedang dalam pergumulan. Pergumulannya apa? Pergumulannya ada hamba Tuhan yang suatu hari kita ikut dalam persekutuan itu, dia panggil kami berdua. Ada pesan Tuhan buat kamu. Waduh, ada pesan Tuhan, senang banget ya. Kalau sampai hamba Tuhan bisa dapat pesan buat kita itu, wah semangat. Semua pasti semangat. Saya juga. Begitu saya menghadap, berdua hamba Tuhan itu ngomong gini. Tadi Tuhan ingin saya sampaikan sama Bapak. Suatu hari kelak Bapak akan dipanggil Tuhan melayani sepenuh waktu. Wah, pernah dengar petir di siang hari bolong? Wah, kaget saya, enggak mau. Hati saya tuh berteriak begitu. Tapi muka saya kan kelihatan. Pulang nggak bisa tidur saya. Malam ketiga baru Mami berkata, udahlah, kita sebagai seorang prajurit yang baik, tidak memikirkan lagi soal-soal. Cuma ngomong itu padahal ayat firman kan. Tapi saya mengaminkan, iyo, ngelawan kok ngelawan Tuhan, percuma. Dan kami menyerah. Dan berikutnya, pernyataan itu ada peta dari Surabaya ke Jakarta dan dari Jakarta ada tanda panah ke atas. Saya singkat aja. Kita nggak tahu dari Jakarta, kita akhirnya pindah Jakarta. Tapi tanda panah ke atas kemana? Ke Singapura sudah ada gembala, ke Pontianak sudah ada gembala. Saat nyemplung laut. Saudara, pikiran manusia kan terbatas. Hanya hamba Tuhan ini ngotot dipakai Tuhan untuk ngomong Hong Kong. Saya buka peta berdunia. Kalian coba buka nanti ya. Kalau Jakarta ditarik ke atas tuh.
Dan itu terjadi. Perkataan orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan semua orang didengar ya perkataannya ya. Cari perkataan orang-orang yang memiliki integritas. Berikutnya, mimpi. Ada orang yang bingung sama mimpi. Aku kok mimpi begini ya, Bi ya? Naik pesawat terbang jatuh. Aku mimpi digigit ular loh, Bi. Aduh. Ya, memang saya coba temukan di Alkitab ya. Orang yang mimpi itu kayak apa? Ya, dicatat ya, Pengkhotbah 5:2, mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Nah, saya nggak mau terlalu jauh dalam, nanti jadi ahli tafsir mimpi saya. Nah, bisa media cetak, elektronik. Ya, saya dapatkan banyak kiriman yang mau baca di majalah atau di koran, sekarang udah jarang, tapi kebanyakan di WA. Dan saya menemukan banyak hal di mana Tuhan bisa pakai untuk membuka pikiran saya. Sosial media, dan itulah hal yang sekarang sedang terjadi. Dalam hal ini pesan yang disampaikan. Renungan ya. Saya tahu ini pelajaran yang agak dalam, yang perlu untuk konsentrasi. Nanti kalau seandainya nggak nangkep, nggak apa-apa. Ini direkam, taruh di YouTube, putar lagi, dengerin lagi. Sengaja saya bikin 1, 2, dan nanti akan ada yang ketiga, bulan Desember saya bagikan. Lebih detail lagi. Di dalam pesan yang disampaikan oleh Tuhan itu ada yang berupa janji. Janji itu ya, bagian kita cuma sederhana. Percaya apa enggak? Kalau percaya, imani aja. Karena itu berupa janji. Ada janji penghiburan. Mungkin penghiburan datang kepada yang baru ditinggal pacarnya. Ya. Sakit memang, sakit. Pada waktu Tuhan memberikan penghiburannya. Bulu yang patah tergeletak akan diputuskan. Sumbu yang pudar tak akan dipadamkan. Nah, kalau itu menjadi rema, jadi penghiburan. Oh, walaupun rasanya waktu diputus pacar, dunia ini gelap. Tak ada pengharapan. Tapi Tuhan gak akan memadamkan. Nyala lagi. Gitu? Berupa dorongan. Ya. Dorongan untuk apa? Bangkit. Dalam hal ini kesembuhan juga seperti yang saya alami. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekali jatuh, sampai tergeletak. Ya, tangan Tuhan menopang. Dan itulah yang terjadi pada waktu saya di Rutonji. Saya mendapatkan ayat ini. Saya cuma mengimani aja. Terima kasih Tuhan. Karena tangan Tuhan yang menopang saya. Memberikan saya kekuatan. Memberikan jalan keluar. Tetapi bisa berupa perintah. Kalau perintah ya tinggal dikerjakan. Kalau itu teguran ya tinggal nurut aja. Karena perkataannya itu selalu benar dan ya tidak dusta. Ingat, Roh Allah itu akan bisa berbicara, menyampaikan pesan Tuhan itu kepada kita berupa perintah atau berupa teguran. Dan inilah yang mengubah karakter seseorang. Kalau bandel, ya bisa. Itu suaminya orang. Kembalikan. Loh, itu lembut loh. Lembut, ngomongnya lembut. Coba bawa. Lepas ya. Biasanya lembut itu cuma yang awal. Kalau udah bolak-balik bandel, suaranya akan lebih kenceng. Ini contoh ya. Itu pasti benar. Kalau belum jadi miliknya orang ya nggak apa-apa, biarin aja. Paling-paling Tuhan cuma tanya, wes mantep,
ngomong mbek bapakmu. Karo bapak edeki. Kon njaluk gitu kan. Nah, ini contoh. Tinggal kita nurut enggak? Kalau nurut karakter kita diubah. Tapi kalau enggak, aduh saya enggak berani ngomong. Saudara, ini contoh bagaimana di dalam pesan yang disampaikan Tuhan itu jangan berpikir bahwa cuma janji-janji yang enak-enak. Ya. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Gitu. Sahabat saya itu kan pulang dari Australia, gendong cucu saya coba tidurin. Wah, sampai capek yang gendong nggak tidur. Nih ya, begitu udah capek saya bilang sama maminya, kamu aja tidurin dah. Papi nggak bisa bikin dia tidur gitu kan. Tapi ada orang yang tipenya memang mengikut Tuhan kepengennya disayang-sayang. Ya. Tapi kalau sudah perintah teguran, disitulah Tuhan akan lihat. Kita ini tanah liat yang siap dibentuk. Kalau siap dibentuk, pasti akan dibentuk seperti yang Tuhan mau. Ya kan? Dan itulah gambaran daripada manusia yang diproses, berubah. Ya. Itu hanya oleh karena pertemuan pribadi yang diresponi dengan benar. Setuju nggak? Pernah lihat nggak orang yang ke gereja sudah melayani, sudah shalom, tapi begitu keluar dari gereja nggak berubah? Pernah lihat nggak? Ada nggak orangnya di sini? Aduh, tolong disuruh berdiri. Ya nggak usah jauh lah, kita sendiri semua juga gitu kan. Ayo bertobat. Karena apa? Pertemuan pribadi dengan Tuhan itu menjadi kunci untuk membawa perubahan di dalam hidup setiap kita kalau kita mau taat. Contoh Abraham. Dari Ur Kasdim ke Padang Haran suruh berangkat. Berangkat, taat kan? Karena taat maka hidupnya dalam perjalanannya dirubah. Yesaya ketemu sama malaikat Tuhan. Dan dia ngaku celakalah aku punya mulut ini najis di bibir. Dari situ kita lihat Yesaya meresponi dengan benar, berubah. Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Dan dia enggak melawan Nabi Nathan. Dia enggak melawan Tuhan. Tapi dia taat. Dan dia menghampiri Tuhan. Jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Petrus ini orang yang menyangkali Yesus sampai 3 kali. Waktu ketemu dengan Yesus secara pribadi di tepi danau. Dan di situ kita lihat pertemuan pribadi itulah yang baru mengubah. Akan Petrus. Paulus dulu namanya Saulus. Kok bisa berubah jadi Paulus? Karena dia punya pertemuan pribadi dengan sinar yang begitu terang, yaitu Allah sendiri. Mari, jangan cuma ikut-ikutan menikmati hadirat Tuhan. Rindukan pertemuan pribadi. Ya, sehingga pada saatnya kita meresponi dengan benar, kita ini menjadi hamba yang baik dan setia. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Ada sebuah lagu lama. Ya. Ya, tolong ditayangkan. Saya kalau di sini ya, saya rindu untuk mengajak saudara jangan nyanyi. Tapi muji. Memuji itu artinya apa yang keluar dari lidah bibir kita itu memang itu ada di dalam hati kita. Jika pujian berkata Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, itu memang kita sedang mempersiapkan diri.
untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan lihat nanti, waktu hati kita ini menyatu dengan suara kita menghampiri Tuhan. Ini merupakan langkah di mana kita sedang mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Kerinduan kita akan Allah. Ini hanya mengundang untuk Allah bersemayam di atas pujian. Udah ketemu pribadi? Belum. Belum. Kalau kita tidak mencari dengan segenap hati, jangan harap untuk bisa ketemu. Kita cuma punya cerita aja, wah tadi di gereja Tuhan lawat luar biasa. Tapi kalau ditanya, Tuhan ngomong apa sama kamu tadi? Kita nggak bisa jawab. Rindukan nggak cuma di gereja, justru yang di saat teduh kita. Kita mendapatkan kepekaan untuk menangkap sinyalnya kehadiran Tuhan itu. Sehingga kita bisa untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Tundukkan kepala bagi yang bisa hafal lagu ini. Kalau nggak hafal, saudara boleh belajar bersama-sama. Kita naikkan pujian bersama-sama. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari sambil bangkit berdiri katakan, menanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Menanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Amin, amin, amin. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Mari yang bisa berbagi.